Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Darah, legenda pesugihan di hutan terlarang. Sebelum kita tahu tentang pesugihan yang ingin kaya, tekan subscribe, dan yang suka cerita pesugihan, tekan like dan bagikan ke temanmu agar mereka tahu tentang pesugihan. Di lereng Gunung Cermai tersembunyi sebuah desa terpencil bernama Dukuh Miring. Desa ini terkenal dengan kisah Nyai Roro Kidul, namun jauh lebih mengerikan dari legenda yang beredar. Di sini, pesugihan bukan sekadar mitos, melainkan realita kelam yang mencengkeram setiap jiwa. Kisah bermula dari Ki Ageng Suryo, seorang kepala desa yang tamak. Ia haus kekayaan dan kekuasaan, rela melakukan apapun demi mencapai ambisinya. Suatu malam, di tengah guyuran hujan deras disertai petir menggelegar, ia menemukan sebuah kitab kuno terkubur di bawah pohon beringin tua. Kitab itu berisi mantra-mantra pesugihan yang diiringi ritual-ritual mengerikan. Ki Ageng Suryo tak ragu menuruti setiap instruksi dalam kitab itu. Ia harus mempersembahkan sesaji berupa darah perawan dan jantung manusia. Awalnya, ia hanya mengambil darah ayam dan hewan ternak. Namun, kekayaannya tak kunjung bertambah. Rasa hausnya akan kekayaan semakin membuncah, mendorongnya melakukan ritual yang lebih mengerikan. Korban pertama adalah seorang gadis desa yang cantik jelita bernama Sri Rejeki. Darah Sri Rejeki menjadi sesaji utama, membuat kekayaan Ki Ageng Suryo berlipat ganda. Namun, kekejamannya tak berhenti sampai di situ. Ia terus mencari korban satu demi satu. Rumahnya yang dulunya sederhana kini menjadi istana megah, namun dipenuhi aura kegelapan. Hutan di sekitar Dukuh Miring menjadi saksi bisu atas kekejaman Ki Ageng. Suryo bangen-bangen mengerikan berkeliaran di setiap sudut. Bisikan-bisikan gaib menggema di malam hari. Warga desa hidup dalam ketakutan, namun tak berani melawan Ki Ageng Suryo. Kekuasaannya begitu besar, didukung oleh kekuatan gaib yang ia peroleh dari pesugihan. Suatu hari, seorang pendekar sakti bernama Raden Maswijaya datang ke Dukuh Miring. Ia mendengar cerita kekejaman Ki Ageng dan bertekad menghentikan ritual keji tersebut. Pertempuran sengit pun terjadi antara Raden Maswijaya dan Ki Ageng Suryo. Kekuatan gaib Ki Ageng Suryo sangat dahsyat, namun Raden Maswijaya berhasil mengalahkannya dengan ilmu kanuragan dan kesucian hatinya. Namun, kemenangan Raden Maswijaya tak sepenuhnya mengakhiri teror di Dukuh Miring. Roh-roh korban Ki Ageng Suryo masih bergentayangan, menebar teror bagi siapapun yang berani mendekati desa tersebut. Hingga kini, Dukuh Miring tetap menjadi tempat terlarang, dihantui oleh kisah pesugihan yang sangat-sangat menyeramkan. Suara tangisan dan jeritan masih terdengar di malam hari, mengingatkan kita akan kekejaman yang pernah terjadi. Dan konon, sesekali bayangan Ki Ageng Suryo masih terlihat berkeliaran di tengah hutan, mencari korban baru untuk ritual pesugihannya. Sampai jumpa di pesugihan berikutnya.